dirinya diurapi untuk persiapan menjelang kematiannya. Jadi ada kalanya rasa hormat dan kasih terhadap Yesus harus dinyatakan dengan pengorbanan yang istimewa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk mengasihi dan menghormati Allah dalam ketaatan dan hidup bersyukur dengan berbagai cara. Berbagai cara antara lain, yang pertama, kita harus melayani Tuhan dengan keterampilan yang kita miliki. Keterampilan yang kita miliki dan melakukan tugas pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Seperti Marta tadi sudah melakukan pekerjaan untuk melayani Tuhan Yesus. Dalam perjamuan tersebut, Marta sibuk melayani perjamuan bersama Tuhan Yesus. Kita juga diwajibkan untuk selalu melayani Tuhan dengan keterampilan yang kita miliki. Misalnya keterampilan yang sehari-hari kita lihat, ada yang terampil main musik misalnya, layani Tuhan dengan keterampilan kita main musik. Yang pintar menyanyi, bisa menyanyi, layani Tuhan dengan talenta kita menyanyi. Yang pintar IT, layani Tuhan dengan kemampuan kita ber-IT. Yang bisa mengolah sampah, lakukan layani kita dengan membagi pada orang lain bagaimana caranya mengolah sampah, bagaimana kita caranya memelihara dunia ini, memelihara bumi ini dengan ekologi yang kita punyai, kita sosialisasikan dengan teman-teman yang lain. Apa yang kita miliki kita sebarkan untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian yang kedua, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagaimana Maria punya minyak setengah kaki, ya. Kita Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang harum, yang sangat mahal harganya. Kita memberi persembahan yang terbaik sebagai tanda syukur, ucapan syukur kita, hormat dan taat kita kepada Tuhan. Sebagai contoh konkret kehidupan sehari-hari kita, untuk kita menghormati misalnya, kita juga bisa menghormati sesepuh-sesepuh kita, para orang tua kita yang sudah lanjut usia, dengan mengasihi mereka, merawat mereka, menemani mereka dengan sebaik-baiknya, juga membantu pengobatan saudara-saudara kita yang sakit. Itu suatu contoh konkret kehidupan kita sehari-hari, memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Kemudian yang ketiga, kita bisa memuliakan Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kasih dan pengorbanan, sebagaimana Maria dengan menundukkan hati, meretakkan tubuhnya, meninggikan Tuhan Yesus, ya, rela mengorbankan harga dirinya, menyapu kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya yang minyak wangi. Memuliakan Tuhan mewujudkan dalam mengasihi sesama kita juga. Jadi memuliakan Tuhan juga dapat diwujudkan dengan mengasihi sesama kita. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak layak untuk tidak dihargai atau dilayani. Semua orang wajib atau mendapat kedudukan yang layak untuk dilayani,
dan dihargai. Tidak ada seorang pun yang harga dirinya jatuh karena dia melayani orang lain. Memuliakan dan menghormati Allah diwujudkan dengan menghormati dan menghargai setiap orang. Jangan menganggap dirinya yang paling hebat, orang lain tidak hebat, kurang dihargai, tidak boleh. Kemudian yang keempat, yang terakhir ya, yang keempat, kita harus memiliki motivasi semangat yang baik untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab bersama. Mempunyai motivasi yang baik untuk menunaikan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Bukan seperti Yudas tadi, pura-pura aja membela orang miskin, membela orang miskin. Dijual 300 dinar bisa dibagi-bagi ke orang miskin. Tapi dalam hatinya pura-pura ya membela orang miskin, tapi sebenarnya dia memanfaatkan kemiskinan untuk kepentingan pribadi. Jadi sebetulnya sebuah gereja hendaknya peduli terhadap kemiskinan, tapi juga peduli terhadap penderitaan, peduli terhadap kesusahan yang terjadi di sekitarnya dengan motivasi yang baik, dengan tulus bertanggung jawab, menolong sesama, mewujudkan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat tadi, Marta sudah melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan kemampuannya melayani perjalanan, dan juga Lazarus melibatkan diri dalam ikut perjamuan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kemudian juga Maria memberi tanda syukur penghormatan kepada Tuhan Yesus. Kemudian ketiga orang tadi juga melakukan perbuatan yang baik, dan Yesus pun setuju, tidak menolak. Mari kita jadikan sebagai contoh dan teladan yang baik untuk kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, baik pada masa penghayatan Prapaskah ini ataupun seterusnya setelah Prapaskah. Tetap terngiang-ngiang kita akan melakukan hal-hal yang terbaik, mengasihi dan menghormati Allah dengan tulus, dan memberikan yang terbaik bagi Allah dalam mengasihi dan menghargai sesama. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan meneladani Marta yang melayani Yesus dengan sungguh-sungguh. Kalau kita lihat di bacaan-bacaan Matius dan Yohanes tadi, Marta melayani dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya di dalam melayani persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kemudian Maria memberikan tanda syukur penghormatan kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Kemudian Lazarus juga melibatkan diri di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Marilah ketiga-tiganya kita jadikan teladan perbuatan baik, dan itu Tuhan Yesus juga setuju. Mari kita jadikan contoh dan teladan untuk dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik pada masa penghayatan Prapaskah ini ataupun setelah Prapaskah dan seterusnya namanya. Mengasihi dan menghormati Allah dengan tulus, dengan memberikan yang terbaik bagi Allah dalam mengasihi dan menghargai sesama. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat berdoa sejenak.